Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu sebelum presentasi. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman. Saya hendak berpresentasi tentang kearsipan. Saya ingin mempresentasikan bab 1 memahami arsip dan kearsipan. A. Pengertian arsip dan kearsipan. Pengertian arsip dan kearsipan secara etimologis atau asal-usul kata arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu arsium, yang bermakna peti untuk menyimpan sesuatu. Menurut salah satu ahli, De Liangji, arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai satu kegunaan agar setiap kali diperlukan, arsip tersebut dapat ditemukan kembali. Berikut adalah contoh-contoh benda yang dapat digolongkan sebagai arsip. Yang pertama, surat. Kedua, telegram. Ketiga, faktur. Keempat, memo. Kelima, laporan. Keenam, kartu. Ketujuh, formulir. Kedelapan, daftar. Kesembilan, ada gambar. 10, peta. 11, flash disk dan memory card. Maksimal. 13, grafik. 14, kwitansi. 15, disket. Yang kedua, pengertian kearsipan. Secara definisi, pengertian kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. B. Karakteristik arsip. Secara definisi, karakteristik arsip adalah ciri khas yang melekat pada sesuatu hal. Namun, sebuah surat atau warkat baru didapatkan disebut sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, autentik. Kedua, legal. Ketiga, unik. Keempat, terpercaya. Kelima, mempunyai kegunaan. Keenam, disimpan secara teratur. C. Fungsi arsip. Yang pertama, sebagai alat pengingat bagi organisasi. Yang kedua, sebagai alat bukti yang autentik. Ketiga, sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Keenam, membantu kelancaran organisasi. Keenam, sebagai bahan dokumentasi. D. Penggolongan arsip. Yang pertama, berdasarkan bentuk fisik. A. Arsip berbentuk lembaran. B. Arsip berbentuk non-lembaran. Yang kedua, berdasarkan isi masalah. Yang A. Arsip keuangan, financial record. B. Arsip inventaris, inventory record. C. Arsip personal, personal record. Arsip penjual, sales record. E. Arsip produksi, production record. 3. Berdasarkan kepemilikan. A. Arsip milik lembaga pemerintahan. B. Arsip milik instansi pemerintah dan swasta. 4. Berdasarkan sifat. A. Arsip biasa. B. Arsip panjang. C. Arsip tidak penting. D. Arsip sangat penting atau vital. E. Arsip sangat 5. Berdasarkan fungsi. A. Fungsi dinamis. B. Fungsi statis. E. Nilai guna arsip. 1. Nilai guna primer. Arsip memiliki nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pembuat arsip. Nilai guna primer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Nilai guna administrasi. B. Nilai guna hukum. C. Nilai guna keuangan. D. Nilai guna ilmiah dan teknologi. 2. Nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder merupakan nilai arsip didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain, kepentingan umum di luar lembaga atau instansi, penciptaan arsip, dan kegunaannya sebagai bahan bukti atau tujuan bertanggung jawab nasional. A. Nilai guna kebuktian. B. Nilai guna informasi. F. Asas kearsipan.
Asas kearsipan adalah asas pengelola arsip yang meliputi penentuan kebijakan, perorganisasi kegiatan pengelolaan arsip secara buku pada suatu instansi. 1. Asas sentralisasi. 2. Asas desentralisasi. 3. Asas desentralisasi terkendali atau gabungan. 4. Asas pengelolaan yang sesuai. G. Daur hidup kearsipan. Berikut ini adalah uraian mengenai daur hidup arsip. 1. Pencipta arsip. 2. Pengurusan dan pengendalian. 3. Penyimpanan arsip. 4. Pemeliharaan dan pengamanan arsip. 5. Penyusun arsip. 6. Pemusnahan arsip. 7. Penyerahan arsip ke lembaga pengelola arsip nasional dan daerah. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika dibuka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Amerika, tidak lupa memilih good time. Sekian presentasi dari saya. See you next time.